Ini peran penting pada pembentukan urin dalam ginjal melalui 3 tahapan. Yang pertama, proses pembentukan urin melalui 3 tahapan. Tahapan tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorbasi, dan tahap augmentasi. Filtrasi darah terjadi di glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergelulung di dalam kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga memudahkan proses penyaringan. Selain itu, di glomerulus yang juga terjadi pengangkatan sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma agar tidak ikut dikeluarkan. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Komposisi filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrasi disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Proses reabsorbasi terjadi di dalam pembuluh tubulus proksimal. Proses ini terjadi setelah urin primer hasil proses filtrasi mengalir dalam pembuluh tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, disebut dengan tahap reabsorpsi. Bahan-bahan yang diserap dalam proses reabsorpsi ini adalah bahan-bahan yang masih berguna, antara lain glukosa, asam amino, dan sejumlah besar ion anorganik. Selain itu, air yang terdapat dalam urin primer juga mengalami reabsorpsi melalui proses osmosis. Sedangkan reabsorpsi bahan-bahan lainnya berlangsung secara transport aktif. Bahan-bahan yang telah diserap kembali oleh tubulus proksimal dikembalikan ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang ada di sekeliling tubulus. Proses reabsorpsi ini juga terjadi di lengkung Hell, khususnya ion natrium. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Setelah melalui lengkung Hell, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih. Jadi selanjutnya yaitu paru-paru. Ketika bernapas, kamu mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh agar mereka bisa bekerja dan membersihkan sistem tubuhmu dari karbon dioksida yang dihasilkan. Bernapas, dengan kata lain, menjaga tubuh tetap hidup. Jadi, bagaimana kita mengerjakan tugas penting dan kompleks tanpa memikirkannya? Seperti mesin apapun, sistem ini terdiri atas komponen khusus dan membutuhkan pemicu untuk menjalankan fungsinya. Di sini komponennya adalah struktur dan jaringan yang membentuk paru-paru dan organ pernapasan lainnya yang terhubung ke paru-paru. Dan untuk menggerakkan mesin ini, kita memerlukan sistem saraf otonom, pusat kendali kesadaran otak kita untuk menjalankan fungsi vital, meratakan diafragma, dan mengkontraksi otot interkostal di antara tulang rusuk untuk memberi ruang bagi paru-paru untuk mengembang. Udara kemudian masuk ke hidung melalui trakea dan ke dalam bronkus yang masing-masing cabang menuju masing-masing paru-paru. Seperti cabang pohon, saluran kecil ini terbagi atas ribuan saluran lebih kecil.
yang disebut bronkiolus. Kita bisa membayangkan paru-paru seperti balon besar, di dalamnya bagian dalam paru-paru seperti spons. Dengan adanya bronkiolus di seluruh jaringan parenkim, di ujung setiap bronkiol ada kantong udara kecil yang disebut alveolus, terbungkus dalam kapiler yang penuh dengan sel darah merah dan mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Udara yang kamu hirup mengisi kantong tersebut, menyebabkan paru-paru mengembang. Disinilah pertukaran penting terjadi. Pada titik ini, kapiler penuh dengan karbon dioksida dan kantong udara penuh oksigen. Namun karena proses dasar difusi, molekul masing-masing gas ingin pindah ke tempat dan di mana konsentrasi mereka lebih rendah. Sehingga saat oksigen menyebabkan ke kapiler, hemoglobin mengikat paru-paru, sementara karbon dioksida dilepaskan ke dalam paru-paru. Hemoglobin yang kaya oksigen kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Tapi apa yang dilakukan paru-paru dengan semua karbon dioksida? Dihembuskan keluar, sistem saraf otonom bekerja lagi, menyebabkan diafragma bergerak ke atas dan otot-otot interkostal melakukan relaksasi, sehingga rongga dada mengecil dan memaksa paru-paru menyempit. Udara yang kaya karbon dioksida dikeluarkan dan siklus dimulai lagi. Organ berikutnya, kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh dengan luas sekitar 1,5 hingga 2 meter persegi pada orang dewasa rata-rata. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Sebagian besar ditumbuhi rambut. Struktur kulit terdiri dari rambut, keringat, dan pori-pori. Fungsi kulit diantaranya melindungi dari cedera, kuman, dan radiasi, sekaligus mengatur suhu dan sensasi. Ketebalan kulit bervariasi di berbagai area tubuh, seperti kulit di telapak tangan dan telapak kaki adalah yang paling tebal, sedangkan kulit kelopak mata adalah yang paling tipis. Pada kulit terdapat 3 bagian, yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar berfungsi sebagai penghalang atau pelindung dari lingkungan luar dan selalu mengalami regenerasi dengan sel-sel kulit mati yang terus diganti. Lapisan ini juga mengandung melanin, pigmen yang memberi warna kulit dan melindungi dari sinar UV.